Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Mukhtar Hazawawi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Betul. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana adik yang cantik ini? Alhamdulillah sehat. Saya Kaila Nabila dari Min 1 Kota Malang ingin memberikan beberapa pertanyaan Bapak. Oke. Pertanyaan pertama, mungkin banyak siswa yang belum tahu juga apa itu SBSN Bapak. Ini luar biasa. Sebelumnya saya juga tanya dulu, Kaila Nabila. Nggih. Kaila Nabila kelas berapa? Kelas 5. Cita-citanya ingin jadi apa? Bismillah Presiden. Oh, presiden, tepuk tangan ya. Kita doakan ada presiden dari Min 1 Kota Malang. Luar biasa, Min. Nah, inilah mimpi yang harus diwujudkan ya. Saya percaya kalian bisa. Oke, dengan doa dan ikhtiar. Terima kasih. SBSN ya. SBSN itu adalah singkatan dari Surat Berharga Sukuk ya. Syariah Negara. Jadi SBSN. Jadi Surat Berharga Syariah Negara disingkat menjadi SBSN. Nah, SBSN itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui salah satunya Kementerian Agama untuk mendukung program percepatan sarana prasarananya, termasuk yang sekarang baru diselesaikan tahun 2022 untuk Min 1 Kota Malang yang jumlahnya 12 kelas itu seperti yang di layar itu, luar biasa. Kamu senang nggak Nabila kalau begitu? Iya Pak, hari pertama sudah bisa masuk ke kelas digital. Gimana rasanya? Alhamdulillah merasakan sensasi yang baru. Sensasi yang baru Pak Yanto. Pakai IT board. Sensasinya gimana anakku? Ayo. Alhamdulillahnya jadi lebih, kalau anak-anak seneng kan lebih semangat belajar ya. Gitu, jadi lebih fokus. Lebih fokus, lebih semangat, lebih glowing ya kelasnya ya. Sip. Terus? Pertanyaan kedua, fasilitas apa saja yang ada di dalamnya? Di dalamnya SBSN itu kan macam-macam. Ini kebetulan kalau itu kaitannya kelas, ya fasilitas dalam kelas 1 bangunan kelasnya itu sendiri. Kayak ini kan 12 kelas. Beserta isinya ada itu layar LCD IT boardnya itu termasuk paket dari SBSN, dan otomatis ada lain-lain nanti termasuk AC ya. Nah itu kemudian kordennya ya. Kemudian bangkunya itu yang bagus-bagus itu, yang kemudian zaman Pak Kepala Kantor waktu masih Min itu MI dulu belum pernah ada di dunia seperti itu kan. Adanya bangku yang lego-lego sudah banyak coretan itu dulu, tapi bisa jadi kepala kantor gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini nanti jadi presiden kan itu ya. Amin. Jadi itu fasilitas lengkap, dan kemudian Kota Malang ini Nabila ya dan kawan-kawan mendeklarasikan sebagai madrasah digital. Nah itu. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, peraturan dalam pemakaian SBSN itu apa saja Bapak? Nah, peraturan memakai SBSN, satu, peraturannya tidak menakutkan kok. Nah, peraturannya satu, setelah didapatkan SBSN jadi, tolong penggunaannya dimaksimalkan, fungsinya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk mengajar, untuk belajar, untuk anak-anak untuk bermain, tapi dalam konteks belajar itu harus dimaksimalkan. Digitalisasinya di situ harus dimanfaatkan. Maka nggak boleh pembelajarannya model tradisional. Kapur sudah tidak ada lagi ya. Nah, tahu nggak kapur kamu? Tahu Pak. Oh ternyata kamu juga orang desa juga dulu. Kapur pakai spedol, whiteboard itu ya. Sekarang sudah tidak pakai itu, tapi pakai yang semacam spedol tapi khusus, sehingga rekan-rekannya sudah tak pakai debu, nggak pakai hitam-hitam di tangan dan seterusnya. Inilah digital. Salah satunya. Ada kemajuan ya Bapak ya? Sangat maju. Dunia Min 1 harus maju. Dan tetap satu ya. Tetap satu di hati. Satu di hati, satu dalam satu jiwa. Arema. Selanjutnya, harapan setelah adanya gedung SBSN ini Bapak? Harapannya selaku kepala kantor itu memanfaatkannya output ya, artinya apa, setelah digunakan maka capaiannya harus jelas.
gurunya harus melakukan dengan baik. Yang tadinya katakan hanya sekedar mengajar biasa, maka harus dituntut harus menggunakan fasilitas digital, itu target ya. Kemudian dampaknya akan membuat tadi Nabila dan kawan-kawan semuanya yang siswa min ini satu, senang, nyaman, bangga, kemudian lebih percaya diri, lebih glowing kan ya. Kan itu harus terjadi. Gurunya tersenyum, merdeka, anak-anak merdeka, sudah pembelajaran juga merdeka, maka kurikulumnya juga konteks dalam kemerdekaan. Luar biasa. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Bapak tentang kelas digital madrasah terpadu di Jalan Bandung, khususnya di Min 1 Kota Malang? Wah, luar biasa pertanyaannya, langsung digital ya. Nyambung banget, pinter emang anak hebat seperti ini ya. Kelas digital itu bukan hanya kelasnya ya, tapi madrasahnya digital. Konsepnya adalah digital, alat-alat sana prasarana itu dipakai untuk memudahkan, mempercepat, mengefektifkan, mengefisienkan untuk anggaran, kemudian pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih simpel, tidak bulat, tidak harus bawa tas besar-besar, akhir kemudian kayak Pak Muhuni itu membungkuk begini. Bu Murita misalnya begitu, dulu juga sempat berat itu. Wah, dan itu nggak bisa tinggi kayak Pak Yanto. Ya, ini nanti disimpelkan, diganti dalam sebuah proses digital sehingga cukup dengan tablet ya, kemudian ada laptop ya, atau apapun namanya, HP dan sebagainya, itu difungsikan untuk memudahkan sesuatu yang besar. Dunia ini menjadi segenggam dengan sebuah tab, sebuah laptop, dan ini bisa dilihat dan pembelajarannya menarik, sudah tidak kumuh, tidak bising ya, menyenangkan, dan kemudian semuanya yang penting adalah tadi bahagia, yang sekolah bahagia, yang madrasah bahagia, gurunya bahagia. Jangan lupa Bapak Ibu di rumah juga harus bahagia. Karena semuanya terbuka dalam satu genggaman, maka nanti diharapkan PR itu tidak ada lagi ya. Jam 3 misalnya ya Pak Yanto ya, selesai bagaimana? Selesai betulan dan anak-anak tidak hanya di sekolah tapi bisa ke masjid bersama orang tuanya, kakak adiknya, rewang di rumah, dan bagaimana bisa bermain dengan lingkungan sekitarnya, kompetensi sosialnya ditingkatkan. Ini menjadi penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nanti anak-anak misalnya sakit dan sakitnya itu masih bisa memegang laptop, maka bisa melakukan pembelajaran di rumah, tugas-tugasnya diselesaikan saat itu dibuka. Karena materi sudah diberikan sebelumnya. Kalau dulu kan gurunya medit-medit, pokoknya sampai muridku tahu duluan kan gitu ya, baru setelah itu diberikan. Nggak boleh sekarang, ilmunya diberikan dulu, tema-tema semuanya selesai, nanti baru kemudian anak-anak menguasai di rumah kapan saja, sehingga tagihannya nanti bisa, yang penting 1 semester adalah tuntas. Sakit pun bisa ngerjakan dari rumah sakit kalau masih bisa konsentrasi. Jadi nggak ada lagi. Nah, jadi ini dampak dari SBSN, dampak dari digital itu harus terukur. Artinya bisa diukur dengan angka, dengan kenyamanan, dengan kebahagiaan, dan dampaknya benar-benar bisa dirasakan oleh semua pengguna madrasah di digital ini. Sip. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Mukhtar Hazawawi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak. Satu, kok kamu bisa hebat begini, belajar di Min 1, kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 5 belajar Kelas di 5. Nanti mau kemana nanti? Insya Setelah Allah MTS. MTSN mana? MTSN sebelah. Oh, sebelah. Kok ya pinter men itu loh. Nah, bener. Kalau nggak ke MTSN 1 berarti kamu tidak hebat. Karena madrasah hebat itu harus dari Min ke MTSN misalnya, nggak boleh ke yang lain. Karena ada yang lebih baik di situ, agamanya harus terus ditingkatkan. Setelah dari MTSN mau kemana? Sebelahnya lagi. Oh, sebelahnya lagi. Ini luar biasa. Inilah kehebatan anak-anak sekarang. Ternyata masyarakat sudah lebih cerdas. Anak-anak mulai di Min kelas 5 saja, Nabila ini, Min 1 Kota Malang, sudah bisa punya pemikiran. Saya nanti ke MTSN 1, nanti habis itu ke sebelahnya ke MAN 2 coba. Padahal masih kecil ini. Coba Pak Nanang dulu bagaimana? Kelas 5 sudah mikir MTSN enggak? Aduh, Pak Dwi dulu di kelas seperti ini sudah mikir digital apa belum? Apa yang dilihat di tebok gitu kan? Inilah, jadi saya pesan
itu sudah benar pilihannya bahwa kalian I love madrasah. Madrasah is the best. Ya. Terima kasih luar biasa Nabila. Oke. Tadi sudah salam tadi ya? Sampun. Makasih ya. Dari saya, Kepala Kantor memberikan apresiasi kepada Sivitas Akademika Min 1 Kota Malang di bawah Kepala Madrasahnya Bapak Dr. Haji Suyanto MPD. Kemajuan yang luar biasa. Hari ini kita saksikan podcast perdana saya untuk bisa menyampaikan dengan Ananda kelas 5 Nabila yang ini kayaknya bukan anak Min tapi sepertinya sudah anaknya mahasiswa itu ya. Karena itu selamat, mudah-mudahan berkah. Mata Najwa. Mata Najwa. Ada mata ada Najwanya ya. Jadi mata Nabila gitu. Luar biasa apresiasi kepada Pak Yanto, Dewan Guru, tenaga pendidikan dan semuanya anak-anakku semua hebat. Dan teruskan untuk yang terbaik untuk Indonesia, madrasah yang hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.